Umat Muslim meninggalkan Inggris dalam jumlah besar, atau setidaknya mempertimbangkannya, karena sentimen anti-imigrasi meningkat dan suasana di Inggris semakin tidak ramah bagi mereka. TheMuslimNews.co.uk. Satu dari tiga Muslim mempertimbangkan untuk meninggalkan Inggris karena meningkatnya Islamofobia. Dan meskipun saya bukan berarti senang dengan gagasan bahwa orang-orang harus melarikan diri dari tempat tinggal mereka karena mereka merasa takut. Melihat kita sudah tahu apa strategi para Islamis untuk mengambil alih, saya rasa sudah saatnya mereka menyadari bahwa semua ini, bahwa mereka bisa begitu saja datang ke sebuah negara dan tidak ada yang akan memperhatikan, itu tidak benar. Waktunya sudah sedikit berlalu, teman-teman. Waktunya sudah berlalu. Dan itu berkat platform-platform yang telah memungkinkan kita untuk melakukan percakapan nyata tentang apa yang sedang terjadi. Mari kita dengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Selamat datang di Pushback. Saya Meiraka, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar video ini semakin ramai. Karena kita sedang melakukan perlawanan, dan sekarang Anda adalah bagian dari misi kami. Terima kasih sudah di sini. Muslim, kamu tidak punya pilihan lain selain meninggalkan Inggris dan pindah ke negara Muslim sekarang juga. Karena saudari-saudari kamu, ibumu, istrimu, mereka tidak aman ketika keluar rumah. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar tidak aman saat keluar rumah. Menurut saya, yang sebenarnya tidak aman di luar sana justru perempuan lain, bukan perempuan Islamis. Menurut saya, laki-laki justru semakin tidak aman seiring semakin banyak laki-laki di Inggris yang menyadari bahwa ini adalah sebuah masalah. Seperti kalau ibumu, saudara perempuanmu, istrimu memakai hijab, memakai nikab, memakai abaya, ada risiko dia akan diserang. Kamu tidak bisa selalu bersamanya. Dan bayangkan, merasa tidak nyaman setiap kali seseorang keluar rumah. Boleh aku bilang kalau menurutku, perempuan yang menutup aurat sebenarnya bukan yang sering diserang. Sebenarnya, aku rasa aku hampir tidak pernah melihat kekerasan terhadap perempuan yang menutup aurat. Mungkin orang-orang tidak suka. Mungkin orang-orang berkomentar tentang itu. Tapi aku rasa mereka tidak diserang. Karena sebenarnya, kita tidak benar-benar membenarkan penyerangan terhadap perempuan. Itu lebih ke pola pikir mereka. Dan menarik untuk dicatat bahwa pria ini, begitu dia menyadari bahwa orang-orang itu Islamofob, langsung berasumsi bahwa yang akan berada dalam bahaya adalah perempuan, bukan laki-laki. Karena itu, justru lebih menunjukkan pola pikir dia daripada pola pikir kita. Seperti, kamu tidak bisa hidup dengan nyaman jika tahu keluargamu tidak aman. 5 tahun yang lalu, rasanya seperti, ayo kamu harus mencoba meninggalkan Inggris, berhijrah teman-teman Muslim. Tahu kan, 3 tahun yang lalu, kamu harus mencoba. Sekarang rasanya seperti, kamu harus melakukannya. Sangat luar biasa bahwa dia benar-benar menunjukkan kepadamu dalam 5 tahun terakhir, bagaimana semuanya menjadi semakin buruk. Dan hanya Allah yang tahu seberapa parah sebenarnya keadaan akan menjadi. Seperti, kalian harus mulai merencanakan untuk keluar dari sana. Aku penasaran, apakah pria ini sedang merencanakan untuk keluar juga? Dan aku juga penasaran, siapa Allah menurutnya? Ini adalah perasaan yang berbeda dan menarik dari apa yang biasa kita dengar. Karena menurut apa yang telah kita pelajari, mereka memang sengaja datang ke Inggris. Jadi tiba-tiba mereka mencoba berpura-pura dalam bahaya. Seperti, apa maksudnya ini? Apa yang mereka pikirkan? Kita akan meninggalkan Inggris. Teman-teman, apakah kita semua berencana meninggalkan Inggris atau pindah ke luar negeri? Mungkin memang tidak ada keuntungan tinggal di sini dalam jangka panjang. Setiap orang Yang saya ajak bicara, seusia saya, sedang memikirkan hal yang sama. tentang meninggalkan Inggris. Semua ini adalah milikmu. Perayaan. Rayakan saat-saat indah. Ayo. Ya, mari kita rayakan. Saya tidak punya masalah dengan video ini. Saya pikir sangat bagus kalau orang-orang mempertimbangkan untuk meninggalkan Inggris sehingga Inggris tidak perlu menyingkirkan mereka sendiri. Karena mereka seharusnya tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja datang ke sebuah negara dan mengambil alih. Bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Dan permainannya sudah berakhir, teman-teman. Permainannya sudah berakhir, teman-teman. Ya, kami akan meninggalkan Inggris. Teman-teman, apa kita semua berencana meninggalkan Inggris dan pindah ke luar negeri? Sungguh, mungkin tidak ada keuntungan tinggal di sini dalam jangka panjang. Amin, amin. Begitulah caranya, jika itu yang kamu inginkan. Kamu ingin membuatnya seperti tidak ada keuntungan bagi orang-orang yang mencoba datang dan mengambil alih negaramu. Agar mereka tidak mendapat tunjangan, jangan beri mereka. Dan ini adalah pelajaran yang sangat sederhana yang seharusnya bisa dipelajari oleh pemerintah kita. Jika kamu memiliki masalah di negaramu, daripada memberi imbalan pada masalah itu, sebaiknya hadapi dan selesaikan masalah tersebut. Jadi menurutku jika kita melihatnya secara menyeluruh di seluruh negeri, aku akan berbicara seperti itu. Kamu tahu saat ini ada peningkatan Islamofobia yang sangat mengkhawatirkan. Ada peningkatan Islamofobia yang mengkhawatirkan. Menurutku, mungkin mengkhawatirkan bukan kata yang tepat, tapi memang ada peningkatan Islamofobia. Dan kamu tahu,
Biasanya aku termasuk orang yang suka bilang, bisakah kamu berhenti bikin alarm palsu? Bisakah kamu berhenti memainkan isu rasisme? Tapi aku memang berpikir bahwa di Inggris Raya, semakin banyak orang yang melihat masalah Islamis ini apa adanya. Dan ketika mereka menggunakan istilah Islamofobia, jujur saja, itu mulai terasa agak melelahkan. Kita semua sudah pernah mendengar gagasan bahwa Islamofobia, yaitu ketakutan irasional terhadap suatu agama, sebenarnya bukanlah perasaan yang seharusnya kita miliki tentang hal ini. Islamofobia adalah istilah yang diciptakan untuk membuat kita merasa bersalah hanya karena mengungkapkan masalah sebagaimana yang kita lihat. Dan kita tidak perlu merasa bersalah untuk mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak ingin ada pengambil alihan oleh pihak yang percaya pada hukum syariah di negara kita. Ada begitu banyak tempat lain yang mempercayai hukum syariah, dan mereka seharusnya berada di sana. Mereka bisa tinggal di sana, mereka bisa hidup bahagia di sana, dan kita akan berurusan dengan mereka. Tapi mereka tidak bisa datang ke negara Kristen dan memutuskan bahwa negara ini harus menjadi Islamis. Tapi mereka cenderung menyebutnya Islamofobia. Begitulah biasanya perasaanku tentang hal itu. Bisakah kamu berhenti bawa-bawa tuduhan rasis? Namun, menurutku dalam kasus ini, Islamofobia atau pemahaman tentang bahaya Islam, yang sebenarnya bukan istilah yang tepat untuk Islamofobia, tetapi justru istilah yang benar secara umum, sedang meningkat. Dan aku sangat senang tentang hal itu. Itu sangat mengkhawatirkan bagiku kamu tahu, sebagai seorang perempuan Muslim. Kamu tahu, hanya untuk melihat bahwa kamu tahu, aku adalah seorang ibu dari seorang putri. Kamu tahu, aku juga punya anak laki-laki yang sedang aku besarkan. Kamu tahu, dan aku tahu, banyak orang tua berbicara padaku tentang hal ini. Tentang, kamu tahu, meningkatnya rasisme dan perpecahan. Dan retorika ras yang sekarang, sayangnya menjadi hal yang biasa. Ya, sayangnya di kalangan mainstream, kamu melihat bahwa ini mulai menjadi hal yang normal. Kita harus, apapun peran kita, dari partai politik manapun kita berasal, ketika kita melihat hal ini kita harus mengecamnya. Dan itulah yang sebenarnya sedang dilakukan oleh banyak dari kita. Jadi, saya ralat. Saya memang senang di awal video ini, karena ya, kamu harus tahu bahwa ada peningkatan kesadaran tentang Islamisme. Tapi begini, inilah yang mereka lakukan berulang kali. Kita harus masuk ke partai politik. Kita harus membuat semua orang sadar tentang seberapa besar penderitaan kita, bahkan jika itu tidak benar. Kebetulan sekarang, menurut saya, kesadaran tentang anti-Islam kembali meningkat. Tapi khususnya dalam kasus ini, mereka mencoba untuk menunjukkan bahwa, lihat, kita harus membuat perubahan. Itulah tepatnya yang mereka lakukan untuk menyenangkan kaum kiri. Lihat betapa rasisnya semua orang. Lihat betapa takutnya kita harus merasa. Ini sangat mengerikan. Ini benar-benar tragedi. Kita punya hak untuk berada di sini, bla bla bla. Mereka memainkan seluruh permainan itu. Dan kemudian orang-orang jadi benar-benar merasa simpati kepada mereka. Seperti, ya ampun, jangan terjebak, jangan terjebak, jangan terjebak dengan itu. Jangan terjebak dengan simpati itu. Jangan terjebak dengan simpati itu. Itu benar-benar seperti kuda Troya yang mengeluh. Jangan terjebak dengan itu. Ngomong-ngomong, ribuan imigran muslim melarikan diri dari Irlandia Utara saat para patriot Inggris melakukan protes. Mereka pergi berbondong-bondong. Ketika warga setempat melawan, para penyerbu pergi. Penting untuk memahami bahwa ini benar. Kamu tahu, kita selama ini menyebut mereka imigran. Tapi aku rasa semakin banyak orang mulai menyadari bahwa ini sebenarnya lebih seperti invasi daripada sekedar kebijakan imigrasi. Dan ketika orang-orang menyadari bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukan, dan mereka mulai mengatakan bahwa mereka tidak senang dengan hal ini, para penyerbu pun sadar, tunggu dulu, mereka tidak bisa begitu saja lolos tanpa konsekuensi apapun. Sekarang, apakah kami mendukung kekerasan yang terjadi? Tidak. Apakah kami percaya pada kekerasan? Apakah aku berpikir bahwa ada manusia yang seharusnya dikejar secara fisik oleh massa? Tidak. Menurutku itu sangat menakutkan, dan itu bukan cara yang benar untuk menyelesaikan masalah. Namun, ketika orang-orang mulai sadar dan melawan serta menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, dan tidak hanya diam saja karena takut dianggap rasis, saat itulah kamu benar-benar melihat sedikit perubahan. Berita terbaru, sebuah jajak pendapat menemukan bahwa 48% Muslim yang tinggal di Inggris merasa mereka tidak diterima di Inggris. Yang lucu adalah, jika kamu bertanya pada 48% orang Inggris, mereka mungkin juga merasa bahwa para Islamis tidak pantas berada di Inggris. Betapa kebetulan yang aneh dan lucu, benar-benar menggelikan. Banyak yang mengklaim bahwa meningkatnya Islamofobia membuat mereka mempertimbangkan untuk segera meninggalkan Inggris. Dan saya harus mengatakan, saya rasa itulah tujuan utama dari orang-orang yang anti-Islamis. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Kita tidak perlu Inggris kita menjadi seperti ini. Kita tidak perlu. Kita tidak perlu. Dan saya rasa banyak dari kita sudah muak pada titik ini. Jadi, sangat buruk. 1 dari 3 Muslim Inggris sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Inggris. Saya rasa itulah maksud dari orang-orang yang mulai menyuarakan hal ini. Dan sekali lagi, para Islamis, para penyerbu yang datang dengan berpikir mereka bisa lolos begitu saja dengan menuduh orang lain rasis. Saya rasa waktu mereka sudah habis.
Mari kita berharap dan berdoa semoga memang begitu. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.